الحمد لله الذي حلني ورمى الشفاء ونبغ إليه أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بعد. قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إياكم بفقرائكم اللهم يبذلهم الله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا أمرك أطعتك إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرت أطعتك وإذا غبت حفظتك في بعدها ونفسك. Teman-teman yang kami hormati, para KWA, teman-teman Madang, serta staf dan jajarannya, juga yang menghormati para rekan-rekan penyuluh se-Kecamatan Madang, juga pada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya, alhamdulillah. Pertama, manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehat walafiat, nikmat umur, hingga kita bisa bertemu di aula KUA Kecamatan Madang dalam rangka pembinaan pernikahan dan pranikah dan keluarga, di mana pernikahan dan keluarga ini akan dijalani selama-lamanya, bukan untuk sementara. Betul? Nggak ada pernikahan untuk sementara. Saya sementara aja nikah. Nggak ada. Ada nggak niatan kayak gitu? Nggak ada. Ini harus kencang itu ya. Rugi. Salah satu ada yang dirugikan. Ya. Yang niat nikah itu bukan sesuatu hal yang main-main. Niat nikah itu harus betul-betul niat tekad yang diniatkan oleh jiwa dan raganya untuk dilaksanakan sepenuh hati. Karena nikah itu pertama adalah ibadah, niatkan. Yang banyak nikah itu adalah untuk membentuk diri kita, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nikah itu bertujuan untuk menenteramkan diri, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, wa khalaqnakum azwaja, menciptakan manusia yang menciptakan kita semua alam dunia ini semuanya adalah berpasang-pasangan, di mana pasangan yang satu dengan pasangan yang lain itu saling membutuhkan. Laki-laki butuh perempuan, begitu juga perempuan butuh laki-laki. Tidak ada membutuhkan sejenis. Ya, tidak ada membutuhkan sejenis. Alhamdulillah min dzalik. Laki-laki butuh laki-laki, perempuan butuh perempuan. Alhamdulillah min dzalik. Keduanya, khalaqnakum azwaja, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada min, ada plus. Ya, sehingga kalau listrik menjadi nyala menerangi manfaat, menerangi kita, itu karena ada min, ada plus. Ya, ini kabel listriknya ada dua, ada min, ada plus. Nggak mungkin dia plus dengan plus, ya pasti dia min dengan plus, sehingga bermanfaat. Begitu juga manusia, ketika ada laki-laki dan perempuan kemudian saling membutuhkan, kemudian diikat dengan yang namanya pernikahan. Kalau nggak diikat, nah ini agama mengatur sampai sini. Harus ada yang namanya ikatan, yang namanya pernikahan.
Kalau nggak diikat keduanya, semuanya akan menjadi permainan. Laki-laki bisa jadi permainan perempuan, perempuan bisa jadi permainan laki-laki kalau tidak diikat. Apa ikatannya? Nah, pernikahan itu terikat dengan suatu aturan, baik aturan negara maupun aturan Islam, aturan syariat agama. Diatur semuanya. Kalau tidak diatur, kedua-duanya saling merugikan. Tentunya kita nggak mau. Ya. Baik, kita membahas tentang apa itu nikah. Nikah menggunakan dua aturan, satu aturan negara, kedua aturan syariat agama. Aturan negara diantaranya mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang usia nikah. Usia nikah yang dibolehkan oleh negara, yang diizinkan oleh negara adalah usia 19 tahun saat ini. Ya, 19 tahun. Ini udah cukup semua ini? Udah cukup 19 ini? Kalau yang belum cukup ulang lagi berarti. Ulang lagi ya. Kemudian dari usia 19 tahun itu kan tentu tidak bertentangan dengan aturan syariat. Artinya sudah lebih dibolehkan. Kan kalau menurut syariat agama itu bolehnya nikah itu ketika dia sudah masuk usia balik, usia pernikahan dalam syariat agama. Di Indonesia diatur lagi sehingga menjadi usianya 19 tahun. Nah, baik. Apa itu nikah? Nikah itu adalah mengambil dari fikih. Fikih kitab Al-Akhyar itu ada satu definisi. Al-Aqdul Masyhur Al-Mustamil Al-Syurul Arba. Ada satu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Apa syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Kedua-duanya, baik laki-laki ataupun perempuan, walinya, orang menyaksikannya, itu semuanya harus dalam keadaan beragama Islam. Ketika yang 4 orang ini tidak tidak beragama Islam, maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan. Apa Islamnya hanya cukup tercatat di KTP atau di KK saja? Tidak. Syariat Islam itu tidak melihat keislaman seorang itu dari tertera di KTP. Syariat Islam itu betul-betul melihat pelaksanaannya. Dia Islamnya benar apa enggak gitu. Ada Islam itu ada yang benar, ada yang cuma nama doang, ya. Kalau Islam yang cuma nama doang itu adanya di KTP. Yang dikatakan Islam itu adalah satu, baca syahadat Islam. Kemudian selanjutnya nggak cukup hanya itu. Terus habis syahadat apa? Rukun Islam yang 5, sholat, zakat, puasa, pergi haji bila mampu. Yang kelima ini, ya, wajib hukumnya dilaksanakan, baru yang disebut dengan Islam yang sempurna. Ketika dia sholatnya dia baru baca syahadat doang, syahadat itu bisa hilang. Syahadat dia udah baca syahadat, tapi ketika dia nggak sholat dan sebagainya, keislamannya bisa hilang. Ya, bisa hilang ketika dia mengucapkan sesuatu yang menjadikan dirinya menjadi murtad, dia bisa keluar dari agama Islam meskipun dia sudah berhasil. Kecuali itu kecuali dia bersyahadat kembali dan melaksanakan rukun Islam yang sebaik-baiknya. Nah, mulai saat ini karena memang sudah lewat dari masa usia balik, tidak ada lagi yang meninggalkan sholat yang 5 waktunya. Ini masih ada yang suka bolong-bolongan, banyak ya. Mulai saat ini jangan tutupin semua 5 waktunya sebisa mungkin, ya. Jangan kita pernah meninggalkan satu waktu, karena
kedepannya kita akan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang solehah. Bagaimana kita bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga solehah, sementara diri kita belum terbentuk? Masih ada waktu ini, ya. Masih ada waktu untuk membentuk diri kita. Pertama, minimal sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Ya. Setelah dilaksanakan full 5 waktunya, kemudian sempurnakan lagi sholatnya di masjid atau mushol bagi laki-laki. Begitu juga perempuan, sholat 5 waktunya jangan cari alasan saya mah lagi repot segala macam, nggak ada. Jangankan lagi repot, lagi sakit aja hukumnya sholat itu adalah wajib. Saking wajibnya yang sakit sholat itu, ya, sholat baris celentang bisa nggak? Boleh. Bari miring boleh. Bari tengkurap, betul. Ya, lengkup gitu ya, boleh. Bisanya itu. Bari miring, celentang. Ya. Atau hanya bisa mengedipkan mata doang, boleh, bisa. Badannya udah nggak bisa gerak. Sakit apa namanya? Udah bisa gerak. Ya, alhamdulillah ini masih dalam keadaan gagah, sehat, perkasa. Ya, saya masih sehat. Sudah banyak bersyukur pada Allah. Gunakan tenaga tersebut di jalan Allah. Dalam sholat dalam keadaan cuma kedip mata doang isyarat itu bisa. Kalau udah nggak bisa kedip mata, kudu disol, mati lah itu udah selesai, udah nggak ada kewajiban lagi, ya. Tapi ketika dia nggak banyak melaksanakan sholat, tanggung jawabnya berat. Ya. Nah, kita bentuk diri kita dulu sebelum kita nanti membentuk generasi kita ke depannya. Siapa generasi kita? Yaitu anak-anak kita bentuk diri kita menjadi diri yang soleh, taat pada Allah, taat pada aturannya, rajin ibadah, yang wajib maupun sunnahnya laksanakan dari sekarang. Yang baca sholatnya masih remang-remang, belajar lagi. Kenapa? Jangan malu, karena kita ke depannya kita sudah ada tuntutan buat anak kita. Ini siap jadi orang tua ini? Siap ya? Kudu lah. Ya namanya mau nikah, pas punya anak dan siap jadi pemimpin. Pemimpin pertama adalah laki-laki. Pemimpin kedua adalah perempuan. Ketika laki-laki nggak ada, lagi gawe nggak pulang-pulang, 2 kali lebaran, nah itu perempuan mengambil alih kepemimpinan di rumah. Teramanati, dirinya harus dipelihara, hartanya harus dipelihara sesuai izin dari suami. Kemudian anak-anaknya harus terdidik. Termasuk sedekah pun hanya 1.000 misalkan tanpa izin nggak dapat izin dari suami, nggak usah. Ketika suami nggak ada nih, itu sedekah juga nggak bisa sembarangan, nggak. Semuanya harus izin suami. Termasuk pergi dari rumah menengok orang tua yang sakit, kita benar. Ketika nggak ada izin dari suami, maka hukumnya bukan termasuk wanita solehah ketika dia mengunjungi orang tuanya sakit tanpa dapat izin dari. Nah, Islam mengatur seperti itu. Jadi ketika sudah dinikah, maka yang pertama yang harus dihormati adalah suami. Tapi kalau belum dinikah, masih tetap pertama adalah orang. Jika sudah nikah, berarti sudah yang pertama harus dihormati adalah suami. Dan suami menghormati kedua orang tuanya. Orang tua dari pihak istri dan orang tua dari pihak sendiri. Wajib. Dan kalau bagi suami tidak ada batasan, dia mau udah nikah atau belum nikah, wajib hukumnya taat dan bakti pada orang tua.
Ketika mengutamakan ketaatan kepada orang tua daripada keluarga, nah istri jangan cemburu. Jangan cemburu kok mak mulu diperhatiin. Kok mak mulu diperhatiin keluarga belum kan? Pastikan semuanya suami itu pasti penuh dengan pertimbangan. Buat istri seapa, buat keluarga seberapa, buat ibu seberapa. Jangan iri, jangan cemburu ketika calon suami nanti memperhatikan ibunya atau bapaknya. Karena di situ letak keberkahannya. Ketika sudah berkah memihak kepada keluarga, ya suami dan istri, keluarga dan anak-anak, semuanya akan dinikmati. Yang kita cari adalah keberkahan. Nah, berkah itu apa sih? Yang dicari keberkahan, utama keberkahan. Apa sih berkah itu? Nih, saya contohkan berkah itu adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa. Nih arti dari berkah. Kedua-duanya dalam keadaan sehat. Kemudian tiba-tiba sakit. Enggak berat sakitnya, cuma sakit meriang. Tahu meriang? Merindukan kasih. Ya meriang, panas dikasihlah kedua pemuda ini bodrek. Tahu bodrek? Tahu? Bodrek tahu nggak? Oh sumeng. Sumeng, kawan sumeng. Sumeng berapa? 1000-nya? 1000 lah. Sumeng 1000 berarti di sumeng 2. 1000-nya. Yang satu masih sembuh, sudah aktivitas lagi, kerja lagi. Yang satu lagi lanjut sakitnya sampai ke rumah sakit sampai menghabiskan ratusan juta rupiah. Mana yang berkah? Hah? Yang sembuh 1000 perak. Itulah bedanya berkah dan tidak. Ketika orang banyak duit tapi dikasih sakit, menghabiskan ratusan juta rupiah, berarti dia kurang. Yang cuma 1000, kehidupannya apa adanya, ya kehidupan cuma apa adanya, sederhana. Nah, itulah yang disebut dengan enakan mana? Enakan yang kaya dikasih sakit, dikasih masalah, dikasih dari semua. Itu yang disebut berkah. Tapi yang enaknya adalah udah membanyak duit, badan sehat, nggak ada masalah, semua tercukupi. Itu namanya udah kaya dunia dan akhir. Semuanya bisa diraih dengan cara apa? Satu, taat sama Allah. Sholat waktunya, sholat sunnahnya, sedekahnya, zakatnya. Nah itu udah makaya, ya udah makaya, taat ibadah, itu yang disebut dengan berkah. Ya, itu bedanya berkah dan tidak makanya harus kita cari. Nah dari situlah diantaranya adalah akan muncul satu keberkahan, bentuk ketaatan seorang suami kepada orang tua. Jangan cemburu, nanti juga keberkahannya akan melimpah keluar. Paham nggak? Kayak gitu. Jangan cemburu. Malah kalau bisa dukung. Kurang satu segitu mah dukung. Mah itu segitu jauh-jauh dengan orang tua dukung. Nah keberkahan akan lebih dekat pada kita. Ya. Itu kembali lagi syarat nikah di antara ada Islam. harus ya sholat ya waktunya, banyak ibadah jangan meninggalkan kewajiban. Kemudian yang kedua syaratnya adalah baligh. Nah baligh itu tadi sudah disebutkan sebagai syarat daripada nikah. Aturan negara tadi usia 19 tahun. Baligh menurut syariat adalah syariat Islam adalah syarat sempurna 15 tahun. Ya, sedangkan baligh bagi wanita ciri-cirinya adalah mengalami menstruasi.
Menstruasi itu beda-beda, mulai dari 9 tahun udah mulai men, 10 tahun sampai 15 tahun adalah ciri balik ya. Kemudian perlu juga diketahui bahwa menstruasi itu paling lama adalah 15 hari dalam syariat Islam dalam pikirnya di sini diketahui bahwa menstruasi itu adalah 15 hari. Paling sedikit berapa? 5 hari termasuk banyak. Ada lagi? 3 hari termasuk banyak. Ada lagi? Nah ini, perlunya hal-hal itu bisa diketahui dari ngaji. Nah ini nanti nih, bukan nanti ya, sekarang udah mulai dah ngaji lagi di majelis taklim supaya hal-hal kayak gitu bisa diketahui, hukum-hukum Islam kayak gitu ya, kayak batasan-batasan menstruasi tadi. Laki juga perlu tahu ya, laki-laki perlu tahu tentang kondisi istri ya. Menstruasi itu ya di dalam fikihnya paling sedikit adalah 1 tetes. Ketika keluar 1 tetes kemudian nggak keluar lagi, kering dan wajib mandi. Nah mandi wajib udah doa mandi wajib. Nah ini di sini ada ini doa mandi wajib dikasih ini. Dah ini cara dibaca nih. Ini doa mandi ini. Ketika keluar 1 tetes nggak keluar lagi, datang waktu Johor mandi wajib, kemudian laksanakan sholat zuhur ya. Itu kemudian paling lamanya adalah tadi 15 hari. Nah bagaimana kalau dalam tinjauan fikih lebih dari 15 hari, apa namanya? Nah, berarti ini nggak pernah dengar? Lupa? Berarti pernah ngaji tapi lupa. Pernah ngaji tapi lupa, mendingan daripada nggak tahu. Nah di pengajian itu dibahas kayak gitu ya. Secara medis atau secara syariat itu nggak akan bertentangan. Tidak akan bertentangan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beserta aturannya. Apa itu aturan manusia? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Manusia mengikuti juga. Jepang bikin motor berikut dengan tata cara penggunaannya. Modal pola hidup kita ya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang kita jalankan. Ketika itu jalankan beres, sukses urusan dunia dan sampai kepada akhir. Nah itu termasuk ya tadi menstruasi sebagai wanita ya, tentu bagi wanita bukan laki-laki. Ya itu paling banyak adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari namanya darah istihadah. Darah istihadah, laki-laki perlu tahu nih, darah istihadah namanya ketika lebih dari 15 hari. Istihadah itu adalah darah penyakit, itu mah harus dibawa ke bengkel ketok magic ya, dibawa ke dokter. Kenapa ini dok? Saya head main misalnya lebih dari 15 hari berarti ya nanti dokter pengurusannya ya. Iya lagi ya dokter lah itu urusannya ya. Itu berarti lebih dari 15 hari masih keluar nomor dari istiadah. Kemudian kewajiban sholatnya berarti sudah wajib sholat meskipun itu keluar darah. Cuma beda darahnya, bukan darah head, darah keluarnya. Adapun masih keluar terus terserah cuma mau disumpah pakai naunnya. Ya bersumpah ya tutup ya, penting tidak netes ke sejat ya. Paham? Itu pentingnya ngaji itu ya, hal-hal kayak gitu ngaji. Siap ngaji nih? Bacaan Quran yang masih
yang kaku gitu, belajar lagi dah, jangan mau malu, karena kedepannya kita akan dapat tuntutan buat anak-anak kita, yang membentuk anak soleh, jangan sebaliknya, jangan mengabaikan anak pendidikan dalam pendidikan agama, karena kalau anak diabaikan untuk menjadi anak soleh soleha, kemudian menjadi anak yang liar, anak yang tidak soleh, tidak soleha, akibatnya akan kembali kepada diri kita. Mana kerjaan lagi dipecat, usaha lagi bangkrut, polisi datang karena anak bikin kasus mau aja sampai udah pikir kayak gitu, supaya itu bisa membentuk diri kita. Ya mulailah sekarang ya, taat kepada Allah, intinya itu kepada Allah, sholat waktunya, kemudian banyak puasa sunnah. Itu aja yang ada, masih banyak yang saya sampaikan, yang harus saya sampaikan karena waktu terbatas, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya pesan lagi ya, ngaji lagi ya di saya ya, ngampur dengan bapak-bapak, hati-hati, jangan gengsi. Ini nyabur dengan ibu-ibu atau ini atau sama ibunya bareng itu, insya Allah ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.